Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak pati semangat nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak nak terlalu kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakat wa bi karamatihi tatahaqqaqus sa'adat wa bi mannihi tatanawalul iradat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat Sayyidina Muhammadin sahibi syafa'at wa ala alihi wa ashabihi wa man sar ala manhajihi ila yaumil mi'ad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni amma ba'du. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para asatidz, para guru ngaji, saya Abdi Namul Jaki terpajukan para tokoh masyarakat Wong Langkung, Bapak Kepala Desa Kadura Timur, saya Abdi najukan hormati. Hadirin dan ibu-ibu hadirat, saya Abdi najukan Amul Jaki. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat taufik dan hidayahnya serta maunah dan inayahnya abdina serta ajunan seteja bisa bertemu bertatap muka berwajah langsung di tempat dan penuh barakah ini dalam rangka resepsi pernikahan Adinda Ahmad Bukhari beserta keluarga pun Adinda Aina Kurniawati, maaf, karena Kurniawan dan laki Kurniawati. Mudah-mudahan nyambung doa, mudah-mudahan pernikahan Adinda Kak Dinto moga-moga paringan di cucu baris, cucu yang tetap langgeng dunia sampai akhirat. Amin. Salawat dan salam marilah kita senantiasa tercurah limpahkan kehadiran Nabi Agung Baginda tersanjung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seampun abekta abdina serta ajunan sateja dari tempat yang jahiliyah menuju alam ilmiah yakni Minatul Ummahatil Andur. Para undangan hadirin dan hadirat saya Jaki Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama yang kisah abdina ini agak nervous nih kata saya. Karena bayangan abdina ketika diundang acaranya ya sederhana, kecil-kecilan, senika, bukan merendahkan atau bukan tidak yakin dengan kemampuan mempelai berdua atau tuan rumah, tapi karena yang diundang ini kan kiai Bapak Ibu. Ustadz karena berada di pondok pesantren, seandainya di luar mungkin dianggap lora, maksudnya luaran. Tapi ternyata ada bahasa mungkin acaranya raja bahkan ada Ustadz Anwar yang sudah terkenal, beliau artis papan atas di Madura. Idola saya dari dulu, terutama lagunya yang Reng Madura ke Oke itu sangat terkenal. Gara-gara masih ingat Abdinah, gara-gara lagu itu saya sampai minder jadi orang Madura, akhirnya pindah menjadi orang Indonesia. Hadirin dan ibu-ibu hadirat si Abdi Namul Jaki, mudah-mudahan walaupun dengan kehadiran beliau Gambus yang sudah luar biasa terkenal di Madura, mudah-mudahan nambahnya barakah acara Kak Dinto, barakah pernikahan Adinda Bukhari beserta keluarganya. Karena bagaimanapun Bapak Ibu, sebenarnya acara apapun yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, insya Allah nikah pun abukta barakah. Karena satu-satunya momen atau salah satunya momen dalam Islam yang didoakan langsung oleh Rasulullah keberkahannya adalah pernikahan. Ketika Abdurrahman bin Auf menikah, Rasulullah mengatakan
barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Mudah-mudahan engkau akan mendapatkan barakah dalam susah dan senangmu, juga akan dikumpulkan antara engkau dan istrimu dalam kebaikan. Nikah barakah Bapak Ibu, pernikahan nikah barakah. Bahkan dalam keterangan yang lain dijelaskan ada 60.000 malaikat mendoakan ketika akad qabil itu gak bisa. Apa sebabnya? Karena dengan hanya walaupun sederhana, walaupun hanya mengatakan qabil itu, nikah sudah berubah sesuatu yang awalnya haram menjadi halal, bahkan menjadi wajib dikerjakan. Sederhananya Kak Dinto, misalkan ketika jomblowan-jomblowati seperti yang disebutkan tadi, jomblowan-jomblowati fisabilillah Kak Dinto, si permani mereka berpacaran atau bertunangan sekalipun, mereka kan tak oleh menyentuh Kak Dinto, tak oleh menyentuh lawan jenis, tak oleh. Dalam agama dikatakan la yut'ana fi ra'si rajulin bi miqatin min hadidin. Seandainya kepala orang laki nikah ditusuk pako besi, yang dipako besi Pak, pako besi sepanas, nikah khairun lahu min ayyamassam ra'atan la tahillu lahu. Itu lebih baik masih Pak, tembang nyentuh wanita yang tidak halal baginya. Ini sekaligus peringatan ke jomblowan, soalnya gaya pacaran sama angken nikah pun bukan hanya saling pandang kok, kadang pun nyaloksak ke dundel. Ada hadis yang menyatakan begitu, Ibnu Adil riwayatnya kan begitu. Tapi setelah qabil itu Bapak Ibu, bukan hanya halal, menjadi ladang pahala. Maka termasuk Bukhari nikah pun jadi ladang pahala nikah. Bahkan dikatakan dalam Qurratul Uyun, dikatakan man amsaka yadam ra'atahu, siapa-siapa orang megang nekuk tangan istrinya Bapak Ibu, tangan, atahullahu isrina hasanatan, Allah akan memberinya 20 kebaikan. Wa mahallahu isrina sayiatan, dan Allah akan menghapus 20 kejelekan. Wa rafa'allahu isrina derajatan, dan Allah akan mengangkat baginya 20 derajat. Nikah menyentuh tangan Bapak Ibu. Yang nikah teori tak bisa praktek sama kini. Gak mungkin ada yang bisa mau dikorbankan. Waman a'naqa, kata barang siapa yang memeluk Bapak Ibu, sin aklu ini, nikah 40 cem, 40 kebaikan, dihapus 40 kejelekan, diangkat 40. Nikah 40 Pak. Bahkan dikatakan orang sih ngelus rambutnya istrinya, nikah sama dengan ibadah 40 tahun di Masjidil Haram. Serius nikah. Jadi saya ampun jauh dari masjidnya, elus. Tapi ingat, rambut atas, bukan rambut lain. Rambut. Nikah Bapak Ibu. Nikah barakahnya nikah. Barakahnya luar biasa nikah. Nikah bisa langsung dipraktekkan oleh Anda, kan tausiah pernikahan nikah bisa langsung dipraktekkan. Jadi kalau malam-malam peganglah tangan istrinya, angkat, lihat cincin kawinnya, cincin mas kawin. Bocah, jual ya lek ke banyak otang. Jangan gitu Bapak Ibu. Baik, jadi nyaman sekali orang menikah Kak Dinto itu. Tapi ini sekaligus nasihat untuk saya sebenarnya termasuk yang mempelai, bahwa bukan hanya lihat senangnya. Dalam nikah ini ibarat orang menikah, ibaratkan nikah apa? Menaiki bahtera rumah tangga, bahtera Bu, kapal, parau yang mengarungi lautan, hampir sama dengan itu. Jadi orang menikah itu ibaratkan numpak parau yang sedang mengarungi lautan. Artinya orang naik kapal di tengah lautan, pasti akan menemukan yang namanya gelombang, baik itu besar ataupun kecil, itu pasti. Sama dengan orang yang menikah, itu pasti akan menemukan masalah dalam perjalanannya, pasti ini masalah. Kadang masalah berangkat dari diri sendiri, kadang berangkat dari istri, kadang muncul dari kedua orang tua, dari mertua dan semacamnya.
nikah pasti bermasalah. Oleh sebab itu dalam pernikahan maka yang dituntut setidaknya ada bekal, minimal bekal ilmu dulu. Nikah penting bekal ilmu dulu, sehingga jombloan dan jomblowati nikah, ketimbang kita berilmu jangan buru-buru menikah. Mungkin cek itu kadang-kadang kun cucu kami lain, cucu nikah itu kan, memang cucu kami kan kajeding, tak perlu menikah. Jadi lain itu ya. Jadi harus punya ilmu cimin nikah. Karena penting nikah, banyak apapun masalahnya pasti ilmu solusinya. Makanya kalau ajunan ngurati, nah kanak-kanak detin sikap buru menikah tanpa dasar ilmu, nikah cepat berantakan, cerai. Beda bisa sarjana. Ulati pun banyak juga saya cerai. Yang ketika sarjana banyak juga cerai. Kenapa? Karena bukan hanya ilmu bekalnya, yang terpenting juga adalah mental kedewasaan. Ini kan penting. Terutama dalam menangani masalah harus lebih dewasa. Alhamdulillah Adinda Bukhari istrinya nikah pun insya Allah pun dewasa. Karena sebenarnya teman-temannya sudah lama menikah. Jadi insya Allah lebih dewasa karena mengumpulkan banyak ilmu senika. Oleh sebab itu orang-orang yang dewasa nikah, bila beda bila anak-anak ini menikah. Kalau anak-anak ini menikah belum dewasa, pas nikah banyak bercerai. Sementara orang dewasa banyak juga yang cerai. Apa sebabnya? Karena bekal berikutnya juga perlu Bapak Ibu. Ya harta nikah perlu juga. Memangnya anaknya orang bisa kenyang dengan Fatihah? Kan nggak bisa. Harus harta. Al-Quran sendiri mengisyaratkan pentingnya harta. Kenapa bukan surat An-Nisa duluan? Kenapa kok surat Al-Baqarah? Kan? Harusnya kan secara marketing An-Nisa duluan lebih menarik. Cerita wanita bukan cerita sapi betina. Tapi ternyata Al-Quran menempatkan surat Al-Baqarah dulu sebelum ke An-Nisa. Artinya apa? Sebelum ke An-Nisa, sebelum mengenal wanita, kita harus punya Al-Baqarah. Apa Al-Baqarah itu? Sapi betina. Harus di modal. Tapi modal itu tak cukup sapi. Bisa BMW, bisa rumah mewah, bisa. Karena walaupun cinta itu buta, tapi dia masih bisa membedakan mobil dan sepeda. Juga bisa membedakan antara gubuk dan rumah mewah. Kan begitu. Harus punya harta juga, itu penting. Jadi yang kedua juga persamaannya bahwa ketika ada masalah, makanya yang perlu dilakukan adalah ketika ini punya masalah, ini kan Pak. Ya jangan kita adik nih kayak. Arab menang nih kadang-kadang. Tidak tahu kan macam-macam. Terus Arab menang, nih berantakan nih menang menang, gengsi. Kau tuh Arab salah. Timen atau tukar asapora salah itu. Iya lihat sapurana salah nangko. Silakan ngocak salah nangko. Ngocak sebini. Engki bacot salah ampian gengsi. Jadi boleh nih kah? Sudah minta maaf kita ya, jadi boleh tukar. Artinya jadi saling memaafkan. Ini nggak perlu. Ada salah ini nggak perlu. Terus yang kedua persamaannya bahwa dalam menaiki kapal nikah yang terpenting juga harus ada nakhoda, pimpinan rumah tangga. Dan itu Islam sudah mengatakan ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, bahwa pemimpin rumah tangga adalah laki-laki. Kenapa laki-laki? Karena laki-laki nikah lebih rasional Bapak Ibu. Lebih hebat dalam mencari nafkah dan itu. Bukan pimpinan. Rata-rata rumah tangga rusak kalau sudah dipimpin oleh wanita. Kebanyakan, tidak semuanya. Kebanyakan. Karena wanita itu tabiatnya memang tidak diciptakan oleh tulang rusuk. Tidak diciptakan oleh tulang kepala. Kenapa? Karena wanita tidak diciptakan untuk menjadi pemimpin. Tapi juga tidak diciptakan dari tulang kaki. Karena wanita bukan diciptakan untuk diinjak-injak oleh laki-laki. Tapi dia diciptakan oleh tulang rusuk karena memang situasinya memang harus dipeluk-peluk gitu ya. Geluk-geluk terus ya. Makanya hati-hati walaupun laki-laki pemimpin jangan seenaknya tibi gitu ya. Karena kata Rasul, khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kamu laki-laki adalah paling baiknya memperlakukan istrinya. Jadi siapa laki-laki yang baik sekali memperlakukan istrinya, itu adalah laki-laki yang baik.
Hadis lain mengatakan, ma akraman nisaa illa karimun wa ma ahanahunna illa laimun. Tidak akan bisa memuliakan wanita kecuali laki-laki yang memang mulia, dan tidak akan tega menghinakan wanita kecuali laki-laki yang hina. Oleh sebab itu, kalau melihat apakah kita ini sudah menjadi baik, bagaimana perlakuan kita terhadap istri. Yang ketiga, persamaannya adalah orang naik perahu itu harus ada tujuan. Tujuan, mau berlabuh kemana? Kata armada itu, mau dibawa kemana hubungan kita. Dan itu kan, dia harus jelas. Itu. Keluarga muslim harus punya visi. Artinya, menikah yang dibayangkan hanya tempat tidur, bahaya. Mari tedung, galau sudah, pindah yang lain. Harus punya misi. Kalau hanya mau pengen tidur, kucing pun bisa. Bahkan lebih lama kucing itu pemanasannya. Ya kan? Mau lama itu pemanasannya. Kalau manusia kan kadang main serodot. Bahkan dibeli doa, tanpa doa kadang-kadang langsung serodot. Diingatkan sama istri, bang doa dulu. Lupa sudah kebelet. Wah, awas ada setan. Tenang, kita sudah berada di alam lain. Tapi kalau kucing lama, kalau hanya ingin menafkahi, ayam pun bisa. Kadang-kadang menafkahi sama pasangannya, kadang sama anaknya dinafkahi oleh si ayam. Lihatlah, itu ayam. Kalau hanya setia, merpati juga bisa. Makanya merpati itu ada simbol-simbol kesetiaan dalam rumah tangga. Bisa. Tapi manusia, apalagi keluarga muslim, harus punya visi. Yang visi utamanya adalah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingin mendapatkan ridha Allah, nikah berbeda dengan usaha yang dilakukan untuk mendapatkan ridha Roma. Artinya, kalau ridha Roma cukup ke Jakarta, pulang ke Jakarta ketemu oleh. Tapi ridha Allah butuh perlakuan baik di rumah tangga yang dilakukan secara istiqamah, secara terus menerus. Kita doakan mudah-mudahan mempelai berdua Kak Dinto bisa terus mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukan kebaikan-kebaikan, sehingga dalam rumah tangganya dituntun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di bawah naungan petunjuknya. Karena bahaya Bapak Ibu, walaupun suami istri tapi tidak dijalankan sesuai dengan perintah Allah, itu nanti menjadi musuh bebuyutan di akhirat. Musuh bebuyutan di akhirat katanya. Karena ketika rumah tangga tidak dilakukan, tidak dijalankan dengan perintah Allah, nanti akan berseteru di akhirat. Di akhirat berseteru, saling menyalahkan. Sementara kalau dijalankan dengan perintah-perintah Allah, insya Allah nanti akan hidup di surga bersama ridha Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti. Mudah-mudahan mempelai bisa mencapai ini dan bisa menjadi bekal kehidupannya di dunia maupun di akhirat. Mungkin hanya ini, karena beberapa kali MC menyebutkan sekedar. Jadi saya takut akhirnya memperlama. Padahal konsepnya lama. Sekedar tausiah, pas takut. Jadi enggak bisa lama-lama takut tayung cengkolek. Dari tuan rumah juga begitu ke saya. Jangan lama-lama Ustaz. Soalnya biasanya saya kalau ceramah lama, diingatkan jangan lama-lama. Selaku penceramah saya harus ikut kata tuan rumah. Yang penting kan lama sama sebentar, yang penting sama. Itu. Anunya sama ya tadi. Ya enggak menyebutkan itu. Ya. Demikian dari kami, mohon maaf atas kekurangan ataupun tutur kata yang tidak pantas. Akhirul kalam, syukran bila ghayah hamdan bila nihayah, summa afwan bila kifayah. Biridha wal inayah wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.